untuk penyebab yang paling umum itu biasanya disebabkan karena adanya penumpukan karang gigi. Nah, karang gigi ini menyebabkan gusi di sekitarnya menjadi meradang. Nah, pada saat gusi itu sedang radang dan terkena sikat gigi apalagi dengan penuh tenaga, itu kan menyebabkan gusinya menjadi luka atau trauma karena terkena gesekan dari sikat gigi itu sendiri. Nah, pembuluh darah kecil yang memang ada di gusi itu pada saat terkena trauma atau gesekan itu menjadi pecah. Nah, saat pecah itulah terjadi yang namanya gusi berdarah. Oke, untuk pemilihan sikat gigi sendiri itu berpengaruh nggak sih dok terhadap penyebab dari gusi berdarah tadi? Jawabannya kalau kita tidak tahu cara dan tekanan yang tepat dalam penggunaan sikat gigi, itu juga turut menyebabkan gusi berdarah. Oleh karena itu, kita disarankan untuk memilih sikat gigi dengan bulu yang halus dan lembut, serta tekanan yang tidak terlalu keras agar tidak melukai gusi pada saat kita melakukan proses menyikat gigi itu sendiri. Jadi intinya gusi kita harus tetap disikat ya, tapi ingat harus dengan arah yang benar dan tekanan yang tepat. Penyebab lain dari gusi berdarah selain adanya karang gigi tadi itu sebenarnya banyak macamnya ya. Selain karang gigi, ada juga konsumsi tembakau karena merokok itu tuh juga menyebabkan gusi kita tuh tidak berfungsi secara normal dan meningkatkan resiko terjadinya peradangan pada gusi. Selain itu, tadi ya menyikat gigi terlalu keras, kemudian defisiensi vitamin C, di mana vitamin C ini kan cukup penting ya dibutuhkan dalam tubuh kita, dan apabila defisiensinya terjadi dalam jumlah besar itu tuh berpengaruh juga tuh pada gusi kita yang menyebabkan gusi kita jadi lebih gampang berdarah. Makanya konsumsi dari asupan suplemen tuh juga harus diperhatiin ya kalau pengen gigi dan mulut kita tuh lebih sehat gitu ya. Kemudian selain itu juga perubahan hormon juga berpengaruh tuh terhadap sensitivitas gusi kita gitu. Jawabannya mungkin, karena beberapa penyakit dapat memicu gejala gusi berdarah. Nah, ini contoh beberapa penyakitnya ya, biasanya leukemia atau kanker sel darah putih, rendahnya jumlah platelet atau trombosit dalam tubuh, kekurangan vitamin B12, terus kekurangan faktor-faktor pembekuan darah. Nah, yang lainnya juga ada penggunaan obat-obat pengencer darah seperti aspirin tuh juga sebenarnya memberikan efek samping menyebabkan gusi berdarah. Makanya itu kenapa kita disarankan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut kita secara rutin, paling enggak tuh setahun 2 kali. Nah, dengan kayak gitu kan kita bisa tahu tuh gangguan kesehatan yang terjadi tuh bisa dideteksi dan ditangani sedini mungkin. Selama proses kehamilan tuh kan memang terjadi beberapa perubahan ya di dalam rongga mulut. Selain perubahan di dalam rongga mulut juga terjadi perubahan dari segi hormonal. Nah, untuk perubahan dalam rongga mulut itu sendiri, semisalnya ibu hamil itu kurang memperhatikan kebersihan di dalam rongga mulutnya, ditambah tadi adanya perubahan hormonal selama kehamilan, itu kan nanti terjadi penumpukan plak ya pada gigi dan juga di tepi-tepi gusi. Nah, hal ini nih yang nyebabin terjadinya radang gusi atau gingivitis. Nah, perubahan hormonal ditambah adanya perubahan aliran darah atau vaskular selama kehamilan tuh turut memperburuk respon gusi terhadap plak dan bakteri yang menempel tadi. Ditambah tadi kan udah disebutin ya adanya peningkatan hormon. Nah, hormon apa sih dok yang meningkat? Yaitu hormon progesteron dan estrogen, yang dimana selama kehamilan itu turut meningkatkan si dua hormon ini. Nah, dua hormon ini tuh berperan dalam meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah pada gusi, sehingga sangat sensitif tuh terhadap plak yang tadi menempel pada gigi gitu. Oke, tadi kan udah di-mention nih kalau misalnya penyebab lain dari gusi berdarah itu adalah penumpukan plak yang lama-kelamaan menjadi karang gigi dan menyebabkan gusi menjadi bengkak dan berdarah. Nah, sumber utamanya itu dari mana sih dok? Kok bisa dia menumpuk di gigi dan menjadi karang gigi gitu ya? Plak itu sebenarnya merupakan lapisan lengket dan bening pada permukaan gigi yang terbentuk dari sisa makanan yang bertemu dengan bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, jika tidak dibersihkan, plak gigi ini akan mengeras dan menjadi karang gigi. Nah, banyak nih orang yang masih nganggap sepele tentang plak dan karang gigi. Padahal plak yang kemudian terbentuk menjadi karang gigi itu menyebabkan kerusakan bukan hanya pada gigi tapi juga pada jaringan pendukung gigi gitu. Karang gigi kan berasal dari sisa makanan. Biasanya jenis makanan apa sih dok yang sering tertinggal gitu?
Nah, sebenarnya sisa-sisa makanan yang menumpuk tadi tuh walaupun tertinggal, dia tuh sebenarnya nggak langsung membentuk karang, tapi cepat atau lambat pembentukan karang tuh pasti akan terjadi. Itu tergantung dari pH air liur yang dimiliki sama seseorang. Pasti kan tiap orang beda-beda dong. Makanya dia butuh waktu yang berbeda-beda di setiap orang untuk terbentuknya karang. Nah, selain pH air liur tuh juga tadi jenis makanan tuh berpengaruh nyata terhadap resiko dari karang gigi itu sendiri. Contoh makanannya apa sih, Dok? Gitu. Di antaranya ada minuman bersoda dan beralkohol, terus abis itu permen dan coklat, karena kan mereka lengket juga ya. Terus abis itu yang paling banyak sih makanan manis ya, karena kan makanan manis itu kan dia mengandung gula dan tepung atau karbohidrat yang bisa menyebabkan bakteri di mulut tuh berkembang lebih cepat karena kan dia dapat sumber daya makanan gitu kan dari si gula itu sendiri. Nah, tapi at some moment pasti kita pengen dong nikmatin makanan-makanan enak itu. Nah, gimana sih cara meminimalisir terbentuknya karang? Nah, setelah kita mengkonsumsi kayak minuman bersoda, terus permen dan coklat, makanan manis, itu tuh kita bisa setelahnya perbanyak konsumsi air putih. Itu membantu mengurangi resiko pembentukan plak yang bisa berujung pada karang gigi. Untuk jangka waktunya, scaling itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, itu biasanya sekalian kalian tuh rutin check up ke dokter gigi. Jadi nanti dentist kalian tuh akan ngecek sekalian kondisi di mulut kalian, apakah aman, apakah ada yang perlu di treatment, apakah ada yang bermasalah. Nah, itu gunanya buat apa? Dengan kita rutin check up itu untuk mendeteksi lebih awal jika ada masalah pada gigi, gusi maupun rongga mulut. Jadi jangan sampai telat ditanganinnya. Untuk tahu scaling tuh sakit apa enggak, untuk pertanyaan sakit atau enggak itu sifatnya relatif ya. Ada pasien yang nggak ngerasa ngilu sama sekali, aman-aman aja. Ada yang memang giginya mungkin lebih sensitif atau karang udah banyak banget jadi ngerasa lebih ngilu. Tapi biasanya kalaupun ada yang ngerasa ngilu gitu masih dalam tahap yang sangat bearable. Tuh. Kalau di Opal Dental sendiri bisa nggak untuk melakukan scaling? Pastinya bisa dong. Jadi jangan lupa untuk rutin check up ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk melakukan scaling sekaligus untuk pemeriksaan mulut secara keseluruhan supaya bisa terdeteksi lebih awal jika ada masalah pada gigi, gusi maupun rongga mulut kalian ya.